Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai orientasi peserta didik baru. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan dua rekan saya. Yang pertama Alfian Fandi Irawan dan yang kedua Amelia Kartikasari. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari orientasi peserta didik baru? Yang kedua, apa tujuan diadakannya orientasi peserta didik baru tersebut? Dan yang ketiga, apa fungsi orientasi peserta didik baru? Serta yang terakhir, apa itu pekan orientasi peserta didik baru? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian dari orientasi peserta didik baru. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan diadakannya orientasi peserta didik baru. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja fungsi orientasi peserta didik baru. Serta yang terakhir, untuk mengetahui apa itu pekan orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik baru. Mengapa orientasi peserta didik baru perlu dilakukan? Peserta didik perlu melakukan orientasi untuk lebih mengenal teman, beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut, dan mengetahui kondisi sekolah tersebut. Orientasi peserta didik baru ini akan membuat kesiapan dengan lingkungan dan sosial yang mungkin jauh dari sebelumnya. Peran sekolah sangat berpengaruh untuk memberikan informasi berkenaan dengan kehidupan sekolah lebih detail, mulai dari sejarah didirikannya, guru, staf, sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut, dan program kegiatan yang terlaksana di sekolah yang berkaitan dengan pengembangan bakat atau minat peserta didik. Selanjutnya, pengertian orientasi. Menurut Imron tahun 2012, orientasi adalah pengenalan lingkungan sekolah secara fisik dan secara sosial. Lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana serta fasilitas lain yang tersedia di sekolah. Sedangkan lingkungan sosial meliputi kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, teman, dan peserta didik yang lain. Sedangkan menurut Prayoga, Pitewas, dan Yanzi tahun 2016, masa orientasi peserta didik atau MOPD merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menyambut kedatangan peserta didik baru. Kemudian selanjutnya adalah istilah dalam pelaksanaan orientasi menurut Nasihin dan Sururi tahun 2012. Pelaksanaan orientasi di sekolah yaitu masa orientasi siswa atau biasa disebut MOS, masa orientasi peserta didik atau MOPD, dan pekan orientasi siswa atau POS. Yang selanjutnya adalah tujuan orientasi peserta didik baru, yaitu yang pertama untuk mengenalkan kepada para peserta didik baru mengenai keadaan sekolah yang meliputi tata tertib, kondisi siswa, keorganisasian dan kesiswaan, kegiatan rutin, mata pelajaran, dan lain-lain. Pengenalan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan seperti masa orientasi siswa atau yang biasa disebut dengan MOS. Dengan mengenal kondisi tersebut, peserta didik tidak mengalami kejanggalan dalam menempuh studi di sekolah tersebut. Kedua adalah tujuan menurut Minarti 2011-165. Orientasi peserta didik merupakan wahana mengenalkan peserta didik baru mengenai keadaan sekolah secara fisik maupun sosial, meliputi tata tertib, kondisi sekolah, dan pembelajaran apa saja yang akan berlangsung. Dengan cara ini, peserta didik akan lebih mudah dalam mengenali kehidupan sekolah baru tanpa mengalami kejanggalan selama menempuh pendidikan. Ketiga adalah tujuan menurut Nasihin dan Sururi 2012-210, yaitu agar peserta didik dapat mengerti dan menaati peraturan sekolah, berpartisipasi aktif, siap menghadapi lingkungan baru, dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sekolah. 4 adalah tujuan menurut Prayoga, Pitewas, dan Yanzi 2016, yaitu mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah,
cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri peserta didik, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kelima adalah tujuan menurut Imron 2011. Orientasi ini dilakukan demi kesiapan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional dalam menghadapi lingkungan sekolah yang baru, sehingga peserta didik mampu memanfaatkan layanan sekolah dan mengembangkan diri secara optimal. Selanjutnya adalah fungsi orientasi peserta didik menurut Imron 2012, yaitu yang pertama adalah bagi peserta didik berfungsi sebagai kondisi menyatakan dirinya dalam lingkungan sosial, kondisi untuk menentukan sikap terhadap lingkungan baru. Yang kedua, bagi sekolah dan tenaga pendidik, yaitu untuk mengetahui karakteristik siswanya dalam pembelajaran yang akan berlangsung di kelas. Yang ketiga adalah bagi peserta didik senior, orientasi yang berlangsung dapat saling mengenal dan memberikan keteladanan terhadap peserta didik baru, serta peserta didik baru menurut senior akan menjadi penerus dalam menjalankan kegiatan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Vandirawan dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Amelia, yaitu Pekan Orientasi Peserta Didik Baru. Pada Pekan Orientasi Peserta Didik Baru ini, siswa diperkenalkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dalam sekolah, sehingga siswa dapat memahami apa saja hal-hal yang boleh dilakukan dan dilarang dilakukan pada lingkungan sekolah tersebut secara rinci. Pertama, ada peraturan dan tata tertib sekolah. Kedua, guru dan personali sekolah. Yang ketiga, perpustakaan. Yang keempat, laboratorium sekolah. Dan yang kelima, bengkel sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Menurut Imron 2011, peserta didik wajib berpakaian dengan ketentuan peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah. Peserta didik harus hadir sekolah paling lambat 5 menit. Peserta didik harus siap menerima pelajaran yang diberikan. Pada jam istirahat, para peserta didik tidak dibenarkan di dalam ruang kelas atau meninggalkan sekolah di jam pelajaran. Yang selanjutnya, setiap peserta didik yang tidak dapat mengikuti pelajaran harus menunjukkan keterangan yang sah. Selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah. Dan terakhir, peserta didik dilarang membawa sesuatu yang dapat mengganggu jalannya pembelajaran. Yang kedua, guru dan personalia sekolah. Pada pekan orientasi peserta didik baru ini, siswa diperkenalkan dengan guru dan personalia sekolah. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik mengenal guru dan personalia sekolah yang akan memberikan pelayanan kepada peserta didik baru tersebut. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah harus dikenalkan kepada peserta didik baru, meliputi siapa yang mengelola, siapa yang mengepalai perpustakaan tersebut, dan apa saja tugas dan tanggung jawab mereka. Peserta didik perlu diperkenalkan beberapa jumlah koleksi bahan pustaka yang dipunyai perpustakaan sekolah, macam-macam dan jenis koleksi buku, serta layanan untuk membantu para siswa dalam mencari literatur untuk mempermudah tugas sekolah. Yang keempat, laboratorium sekolah. Peserta didik baru diperkenalkan terlebih dahulu kepada petugas laboratorium beserta tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, peserta didik baru diberi informasi mengenai macam-macam laboratorium yang dimiliki oleh sekolah, termasuk perlengkapan dan fasilitas yang ada beserta petunjuk teknik dari masing-masing laboratorium tersebut. Yang terakhir, bengkel sekolah. Tidak semua sekolah mempunyai bengkel sekolah, namun bengkel sekolah ini perlu diketahui oleh peserta didik. Tujuan, fungsi, dan bermanfaatnya perlu diperkenalkan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana prosedur menggunakan bengkel sekolah, peralatan bengkel sekolah, petugas yang ada di bengkel sekolah, serta hak dan kewajiban siswa dalam menggunakan bengkel sekolah tersebut. Kesimpulannya,
Orientasi adalah pengenalan lingkungan sekolah secara fisik dan sosial. Orientasi diadakan dengan tujuan agar peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya serta dapat memanfaatkan layanan sekolah dengan maksimal. Perkenalan orientasi ini meliputi lingkungan fisik dan sosial sekolah. Orientasi peserta didik baru tidak hanya bermanfaat bagi siswa, namun juga bagi sekolah, tenaga pendidikan, dan tentunya kakak kelas yang akan memberikan jabatannya kepada peserta didik baru. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.